Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ibu-ibu, semangat kita. Nah, kita hari ini melaksanakan atau memenuhi tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Nah, acara ini atau kesempatan ini kita persembahkan atau untuk Bapak Fasilitator Bapak Faisal Bahar dan Ibu pengajar praktek kita Ibu Lili Winarti untuk kelas 215B Ibu-ibu. Nah, untuk mengawalinya marilah semuanya kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Kita berkenalan dulu nggih, Ibu-ibu. Monggo Bu Nanda. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Dinendra. Saya adalah guru TK Darmawan Utama yang Keten. Saya adalah calon peserta guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten atau saya di sini nanti akan praktek sebagai coaching. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanda. Monggo Bu Nuri, Bu Rika. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Angkatan semua. Tugas dari 1 Karang Baru. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai coach. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nanda, terima kasih Bu Rika. Nah, saya sendiri, saya adalah Ayu Rahayu, saya mengajar mata pelajaran PJOK di SD Negeri 2 Pucung Kidul. Kita sama-sama dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, Ibu-ibu nggih. Untuk mengawali prosesnya mungkin saya bincang-bincang dulu karena saya sebagai pengamat guys, saya bincang-bincang dulu dengan Bu Rika sebagai coach. Mungkin Bu Rika bisa siap? Oke, oke. Selamat siang dan salam bahagia untuk Bu Rika dan untuk kita semua. Mari kita mengawali proses pra-observasi Bu Rika, nggih. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, keadaan saya hari ini alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Yu? Alhamdulillah, walau kita dalam keadaan puasa tapi tetap semangat di siang hari yang panas ini ya Bu Rika. Nah, semangat yang luar biasa untuk kita semua. Nah, kita mengikuti program guru penggerak ini sudah sampai pada modul 2.3 dan kita berusaha memenuhi tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Nah, secara berkelompok rencananya kita berkolaborasi bertiga nggih. Terus rencananya bagaimana Bu Rika? Rencananya hari ini rencana saya adalah saya melakukan proses coaching supervisi akademik. Saya hanya merasa sebagai ibu dan Anda berperan sebagai PD saya. Oke, berarti penjenengan sebagai coach dan Bu Nanda sebagai coachingnya nggih. Iya, Terus nggih. Terus coaching itu sendiri apa yang Ibu ketahui? Iya, coaching itu sendiri menurut saya adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi, inovasi dan sistematis
Oke. Terus untuk prinsip coachingnya mungkin Bu Rika bisa menjelaskan? Prinsip coaching ini diantaranya ada kemitraan, proses reality, dan memaksimalkan potensi. Itu kita perlu mendiskusikan sebuah teknik percakapan coaching terlebih dahulu. Oke, betul kita harus mendiskusikannya. Nah, untuk rubrik penilaiannya bagaimana Bu Rika? Ya, untuk rubrik penilaian itu tentunya sesuai yang dimaksud pada LMS ya, baik ya. Betul sekali, nggih. Nah, ada di LMS nggih, betul. Kita ambil dari rubrik penilaian di LMS itu. Nah, terus untuk itu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rika kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu Rika? Ya, jadi gini Pak Ayu, untuk kompetensi coaching itu harus memiliki tiga kompetensi ya Bu Ayu. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan analitis, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan. Nah, baik Bu Rika, dari ketiga kompetensi ini, dari present atau kehadiran penuh, lalu kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin ada kompetensi yang spesifik ingin Ibu Rika fokuskan yang akan dikembangkan. Iya Bu Ayu, saya berusaha menampilkan semuanya, yaitu kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi saya lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu present atau kehadiran penuh Bu Ayu. Oke, berarti lebih fokus untuk present atau kehadiran penuh ya Bu Rika. Nah, terus untuk itu apa indikatornya tentang keberhasilan apabila Bu Rika itu sudah berhasil hadir penuh dalam proses coaching? Indikatornya Bu Rika. Untuk indikator kehadiran penuh ya Bu Ayu, itu kemampuan untuk hadir untuk kunci saya, badan, pikiran, dan hati, dan juga merupakan bagian dari kesadaran diri, dan lebih bersikap terbuka Bu Ayu. Nggih, berarti ada 3 indikator nggih, bahwa kemampuan untuk hadir secara penuh dari perasaan, dari secara tubuh atau visualnya, dan juga dari hati. Lalu hal itu merupakan bagian dari kesadaran diri Bu Rika, dan ketiga bersifat terbuka. Begini Bu Rika, untuk fokus ke present ini tetapi tidak boleh meninggalkan dari kedua komponen lainnya, Bu Rika. Benar Bu Ayu, Nah, baik. nggih, harus diusahakan semuanya ditampilkan di Bu Rika. Terus yang utama lagi, alurnya apa Bu Iya, Rika? menggunakan alur tirta Bu Ayu. Nggih, alur tirta itu apa saja Bu Rika? Iya, jadi alur tirta itu Bu Ayu, yang pertama yaitu pencegahan, lalu ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah Luar biasa. Nah, semoga di dalam proses observasi, saya mengobservasi penjenengan dan Bu Chandra nanti, semua alurnya bisa dijalankan dan juga fokus ke present atau kehadiran penuh bisa dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah penjenengan sebutkan dan kita telah menyepakatinya Bu Rika nggih. Iya Bu Ayu. Nggih. Dan semoga nanti diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses coaching penjenengan dan Bu Nanda. Mungkin cukup ini untuk proses pra-observasi. Saya nanti akan mengamati proses coaching penjenengan dan Bu Nanda, dan dipersilakan Bu Nanda bisa melanjutkan atau memulai proses coachingnya. Iya, baik. Monggo Bu Rika. Nggih. Silakan Bu Nanda. Selamat siang Bu Nanda. Bagaimana kabar Bu Nanda hari ini? Alhamdulillah. Ya Bu Nanda ya. Bagaimana? Ya alhamdulillah saya juga sehat Bu Nanda. Ya, bagaimana ini Bu Nanda? Ya Bu Rika, saya mau ini Bu Rika. Oke, silakan. Karena waktu dulu saya Itu ya. ada permasalahan yang di sekolah, jadi saya bingung
bagaimana mengatasinya. Ini Bu Rika, saya di sini kan alhamdulillah bisa ikut program pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7. Alhamdulillah dari program pendidikan tersebut saya setelah mendapat ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat, terutama pada anak didik kita, pada anak didik saya khususnya, untuk menciptakan generasi emas masa depan. Iya, baik, bagus itu Bunda. Tentunya bisa, tujuannya adalah memerdekakan belajar anak ini sesuai dengan baju saya itu, merdeka belajar. Iya. Setelah saya mendapatkan program pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 2.1 kemarin, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, benar. Yang saya tangkap dari pembelajaran berdiferensiasi luar biasa sangat manfaatnya, di mana kita harus tahu bagaimana sih gaya belajar siswa. Karena apa? Karena masing-masing anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita dalam mengajar itu hanya satu metode atau satu strategi, mungkin bisa ditangkap oleh beberapa anak. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana anak yang lain menangkapnya seperti apa. Jadi luar biasa pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga saya mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran tersebut kepada anak-anak saya. Tapi saya bingung, Bu Rika. Apa yang dibingungkan? Ini Bu Rika, dalam pembelajaran berdiferensiasi artinya kita juga menyiapkan sumber belajar dengan karakter anak, gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin dari anak itu ada yang lambat, ada yang cepat, mungkin gaya belajarnya ada yang visual, kinestetik, seperti itu ya. Jadi saya harus perlu menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Jadi tidak hanya satu. Oh iya. Kemudian pada kegiatan inti pun, bagaimana anak bisa bisa bebas, bisa merdeka belajarnya. Jadi kegiatan yang saya rencanakan ini berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar anak. Itu tadi tujuannya, anak menangkap pembelajaran dengan berbeda-beda gayanya. Iya. Sehingga saya harus menyiapkan bahannya, kemudian kontennya, sumbernya gitu ya, terus alat bahannya. Kalau itu dalam satu hari loh Bu Rika. Jadi kalau saya siapkan terus hari ya bagaimana? Sedangkan saya kalau saya guru TK, ibaratnya kalau saya mengajar anak didik saya itu kalau bahasa Jawanya tidak bisa disambi gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau saya di rumah Bu Rika. Iya. Sudah acaranya beda ya, karena saya juga mengurus anak lain ya. Jadi saya bingung bagaimana apa yang harus saya lakukan. Jadi fokus permasalahannya Bu Nanda itu tadi, Bu Nanda ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Nanda. Lalu bagaimana mungkin teknik, strategi atau metodenya dengan berbagai karakteristik siswa gitu ya Bu Nanda. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Bu Nanda, ya benar sudah dilakukan ya Bu Nanda. Mungkin apakah ada kendala Bu Nanda atau masalah apa yang didapat dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah panjenengan lakukan itu? Saya mencoba mengimplementasikan ya RPP diferensiasi. Akhirnya saya mohon maaf, bukannya tidak sanggup. Kerepotan yang luar biasa bagi saya, kerepotan sendiri gitu. Jadi di sini saya ya ini bingung kalau saya mengerjakan sendiri. Apa Bu Nanda ya? Itu Bu Rika, bingung dalam hal menyiapkan itu tadi media pembelajaran, kemudian alat bahan yang perlu disiapkan, dan setiap hari kan kita harus menyiapkan
budget dan lain sebagainya. Kalau saya lakukan sendiri, saya bukannya tidak sanggup, kerepotan. Oh iya iya, gini Bu Nanda. Saya perlu tahu ya Bu Nanda, dari percakapan ini nanti kira-kira apa yang kita dapatkan Bu Nanda? Bu Nanda ingin bagaimana dari percakapan kita ini? Ya, baik. Saya ingin dari percakapan saya bisa punya solusi atas permasalahan yang saya berikan. Bagaimana nantinya saya bisa mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dengan tidak repot. Gitu loh. Saya supaya tidak repot. Iya iya. Lalu kira-kira Bu Nanda, hal apa yang sudah panjenengan upayakan ya, yang sudah panjenengan lakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi kerepotannya panjenengan tadi Bu Nanda? Apa yang sudah Bu Nanda lakukan mungkin? Saya yakin Bu Nanda pasti sudah mencoba berusaha ya Bu Nanda ya, untuk melakukan mencari solusi atas kerepotannya panjenengan tadi. Rencana atau bagaimana berikan? Atau yang sudah dilakukan ya, untuk mengatasi kerepotannya tadi. Untuk usaha yang sudah saya lakukan ini Bu, jadi keluarga ada yang jadi apa ini, yang jadi repot, suami malah nanti saya minta bantuan juga malah seperti itu. Oh gitu. Jadi yang usaha yang sudah dilakukan itu Bu Nanda meminta tolong ya, Tolong suami juga. keluarga ya, untuk membantu mempersiapkan Iya. rencana pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya lah. Pada kondisi saat ini Bu Nanda, bila dipresentasikan atau dinilai dari rentang 1 sampai 10, kira-kira keadaan Bu Nanda pada saat ini itu berada di nilai berapa? Saya ya nilai 4 atau 5 karena saya masih ini apa ya, suami apa ya, ibarat rumah dan saya ajak kita sekolah itu jadi Oh gitu. Baik-baik Bu Nanda. Bu Nanda, supaya kita lebih rileks ya Bu, kita bisa dapat fokus, coba kita sejenak melakukan kegiatan tarik nafas pelan-pelan supaya kita lebih rileks. Percakapan kita ini nanti memberi manfaat ya Bu Nanda. Mari kita lakukan teknik stop ya Bu Nanda. Kita tarik nafas pelan-pelan, kita perbutkan pelan sambil kita fokus pada masalah ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Bagaimana Bu Nanda? Sekarang apa sudah lebih rileks Bu Nanda? alhamdulillah sudah sebenarnya. Walaupun tadi sebelumnya sedikit emosi, mungkin ada sedikit emosi sedikit ya saya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tenang ya Bu Nanda ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Nanda, kira-kira ke depannya apa yang bisa Bu Nanda lakukan supaya Bu Nanda itu dapat mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih maksimal. Kira-kira apa saja dan siapa saja yang usaha apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi Bu Nanda di sini? Saya ingin juga saya saya ingin merancang pembelajaran tentunya saya harus izin kepala sekolah dulu karena tanpa dukungan beliau ya semua tidak bisa bicara. Jadi pertama harus izin kepala sekolah, kemudian yang kedua saya melakukan sejawat saya, tapi sebelumnya mungkin mereka belum tahu apa sih pembelajaran diferensiasi itu. Jadi nanti saya izin kepala sekolah dulu untuk mendiseminasikan berbagi praktek tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian setelah mereka rekan sejawat tahu akan itu, mari kita implementasikan di sekolah secara gotong royong, secara bekerja sama. Karena apa, persiapan yang begitu luar biasa yang pembelajaran diferensiasi itu, tapi tidak bisa ini kita bicarakan seperti kita mungkin saya ingin pada waktu kita bekerja sama
ide-ide dengan musyawarah ide-ide yang akan keluar dari pekerjaan RPP itu bisa ada yang mengetik, kemudian ada yang mengedit, kemudian pada waktu menyiapkan sumber dari pembelajaran ada yang menyiapkan video, ada yang menyiapkan gerak lagu, ada yang menyiapkan bahan dan alat itu insya Allah kemudian saya pekerjaan hebat bisa menjadi Ya, bagus sekali Bu Nanda. Jadi Bu Nanda tentunya upaya yang dilakukan ke depannya itu berkolaborasi yang pertama dengan kepala sekolah dulu ya Bu Nanda untuk melakukan diseminasi untuk sekolah mengenai pembelajaran diferensiasi. Bila mereka semua sudah memahami bagaimana dan apa pembelajaran berdiferensiasi, Bu Nanda tentunya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk dapat mempersiapkan kebutuhan apa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menunjang kegiatan tersebut yang Bu Nanda mulai dari pembuatan media, strategi, teknik, sumber belajar. Mungkin yang kita belum ketahui, rekan kita ada yang tahu, kita mendapatkan sumbernya dari mereka juga. Mungkin materi atau media yang sesuai, mana yang belum kita ketahui, kita bisa mendapatkan juga dari rekan kita yang sudah tahu. Jadi saling mengisi, saling berkolaborasi, yang itu maka pekerjaannya Bu Nanda nanti akan menjadi ringan dan masalah Bu Nanda nanti yang berat akan menjadi ringan dan mudah diselesaikan. Bagus sekali Bu Nanda. Ya. Lalu kira-kira Bu Nanda dengan rencana yang sudah Panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pasti ada hambatannya ya Bu Nanda ya. Kira-kira hambatannya apa dan bagaimana upaya Bu Nanda meminimalkan hambatan tersebut? ini yang juga saya pikirkan ketika terima kasih sebelumnya untuk hambatan ini mungkin yaitu sulitnya kita berkumpul bersama. Karena apa? Karena banyak kegiatan ketika ada rapat dan sebagainya. Jadi kemungkinan rekan sejawat ada yang tidak bisa hadir dalam diskusi dalam pembelajaran diferensiasi tersebut. Dan juga dalam pembelajaran usia TK itu kurang lebih sekitar jam 10:30-an, dan kemudian kita juga mempersiapkan dan sebagainya itu kan sudah siap. Kapan kita berkumpulnya kan seperti itu hambatannya yaitu kita itu tadi sulitnya bertemu. Oh gitu ya Bu Nanda ya. Mungkin dari hambatan-hambatan itu tadi mungkin Bu Nanda juga punya cara atau upaya untuk meminimalkan bagaimana ya supaya teman-teman ini bisa saya kumpulkan bersama supaya kita menjadi satu untuk perubahan sekolah kami ke depan. Bagaimana? Saya punya ide, tentunya kan kita juga tidak tahu kerepotan masing-masing rekan sejawat kita, ya. Jadi saya juga tidak boleh memaksa seperti itu, memaksa harus berkumpul jam sekian dan sebagainya. Jadi kita musyawarah, kita kesepakatan bersama akan kita bisa berkumpul. Semisal kalau kita tidak bisa berkumpul, kita bisa daring. Nah, kita bisa lewat Zoom seperti itu. Iya bagus, itu sangat efektif sekali ya Bu Nanda. Umpama secara buka tidak bisa, kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan cara daring ya Bu Nanda. Itu lebih simpel, lebih praktis juga, luar biasa idenya Bu Nanda. Oke Bu Nanda, lalu hal-hal apa yang Bu Nanda perlu siapkan untuk rencananya Bu Nanda tersebut? Untuk rencana itu tadi yang perlu saya siapkan adalah yaitu tadi saya harus izin ke kepala sekolah, kemudian saya harus menyiapkan alat dan diseminasi tersebut seperti proyektor, kemudian LCD dan sebagainya. Kemudian setelah diskusi tentunya kita harus membuat kesepakatan bisa berkumpul bersama, kemudian kita diskusi tentang
pembagian, ya, pembagian tugas ya seperti itu dari pembelajaran diferensiasi. Diharapkan setelah melakukan diskriminasi ada tindak lanjutnya ya Bunda, tentunya itu yang sangat penting. Semoga kira-kira Bunda, dukungan dari mana saja dan siapa saja yang panjenengan butuhkan untuk rencana Bunda ke depan ini. Yang paling utama adalah dukungan dari kepala sekolah. Nah, kalau dari kepala sekolah mendukung, insya Allah berjalan dengan lancar. Kemudian dukungan yang kedua adalah rekan sejawat saya, mereka bersemangat bagaimana saya bisa itu ya menyemangati juga, mereka juga bersemangat, tentunya akan berjalan dengan lancar. Dan keluarga di rumah pun juga perlu tapi alhamdulillah kalau keluarga sudah sangat luar biasa dukungannya ya. Jadi berbagai pihak itu tadi ya Bunda ya yang panjenengan butuhkan ya Bu. Saya lupa Bu ya, tambah satu Bu ya. Jadi keterlibatan orang tua itu, saya punya ide itu orang tua itu juga perlu dilibatkan dalam pembelajaran ini. Jadi iya karena secara langsung orang tua jadi motor menjadi penggerak juga ya Bunda, karena waktunya anak-anak juga bersama mereka dan mereka juga bertanggung jawab atas keberhasilan belajar mereka. ya. Lalu Bunda, kira-kira mulai kapan Bunda rencana Bunda itu dapat dilaksanakan? Saya ingin secepatnya Bunda, tidak sabar. WA-mu kira-kira 26 menit 22 saya itu saya langsung izin ke kepala nang grup 26:30 detik. Iya. Tapi dong enak notifikasi berhenti. Lalu target kira-kira keberhasilan Bunda itu dapat ditempuh. Ndak enak notifikasi kurang kira ndak enak. Dalam jangka waktu berapa lama Bunda? Berarti kurang lebih 2 minggu ya Bu Nanda. Lalu bagaimana Bu Nanda kira-kira kita dapat Bu Nanda dapat melihat ketercapaian keberhasilan dari rencananya Bu Nanda itu? Bagaimana caranya Bu Nanda? Untuk melihat hasilnya, melihat ketercapaiannya, saya melihat dari pemahaman akan sejawat akan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah hasil dari RPP tersebut, itu juga terlihat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana siswa kita bisa bersemangat. Jadi perbedaan antara sebelum dan sesudah itu akan berbeda. Akan terlihat itu dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Betul sekali, tujuan pembelajarannya tercapai, terlihat dari hasil pembelajaran yang meningkat ya untuk anak-anak ya Bu Nanda ya. Bagus sekali Bu Nanda. Nah Bu Nanda, kira-kira apa yang menjadi komitmen Bu Nanda untuk mencapai rencana Bu Nanda pada pembelajaran berdiferensiasi? Komitmennya apa Bu Nanda? Untuk komitmen saya, bagaimana saya harus mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi secara konsisten. Jadi misalnya kalau saya implementasikan bersama rekan sejawat dari minggu itu, jangan berhenti sampai saat kita harus konsisten akan kolaborasi, konsisten akan pengimplementasian itu tadi ya, dilakukan secara kontinu ya, terus sampai kapanpun itu demi perubahan pendidikan yang lebih baik tentunya ya Bu Nanda ya. Bu Nanda, lalu
bingung. Iya. Ini alhamdulillah sudah lega sekali. Di sini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang pada akhirnya saya menemukan solusi, yaitu izin kepala sekolah mengajak rekan sejawat, kemudian melakukan diseminasi, kita pembagian tugas dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu Nanda, bagus sekali Bu Nanda, rencananya luar biasa. Bu Nanda, saya sudah tidak sabar rasanya ingin mendengar keberhasilan Bu Nanda dari upayanya Bu Nanda tersebut. Mudah-mudahan dapat berhasil terlaksana dengan baik dan lancar dan membawa dampak perubahan positif bagi transformasi pendidikan khususnya di sekolah Bu Nanda ya. Amin. Amin. Nanda, apa ada hal-hal lain yang mungkin ingin disampaikan lagi, Bu Nanda? Sudah cukup, Bu Rika? Sudah cukup, Bu Nanda. Ya. Oke, baik, Bu Nanda. Jadi Tapi saya ini sudah cukup, tapi saya ini Bu, nggak sabar juga ingin bercerita sama Bu Rika ini. iya, saya tunggu itu Bu Nanda ya. Iya, siap Bu Rika. Ini rencananya Bu Nanda bagaimana, tidak lanjutnya bagaimana, setelah itu kita refleksikan lagi, kita ketemu lagi ya Bu Nanda ya. Siap Bu Rika. Semuanya terlaksana dengan lancar dan baik ya Bu Nanda. Jadi sudah tidak ada lagi Bu Nanda yang Ada. Ada, tapi nanti kalau sudah pada waktu misalnya proses atau ada hambatan sebagainya, saya tidak ingin curhat lagi. curhat lagi. Oke, baik, silahkan dengan tangan terbuka menerima Bu Nanda. Iya, terima Bu Nanda, kasih, Bu Rika. Iya, Bu Nanda. Jadi gitu ya Bu Nanda. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Nanda, keberhasilannya Bu Nanda. Mungkin bila di dalam waktu perjalanan rencananya Bu Nanda tersebut ada hambatan atau ada kejadian apa yang mungkin Bu Nanda butuh teman curhat atau butuh solusi, dengan tangan terbuka saya akan dengan senang hati membantu Bu Nanda. Terima kasih banyak Bu Rika. Jadi sementara itu sudah cukup ya Bu Nanda. Sudah, Bu Rika, luar biasa manfaatnya. Gimana perasaannya Bu Nanda sekarang? Senang, lega, dan luar biasa deh pokoknya manfaatnya. Alhamdulillah, saya juga seperti Bu Nanda. Kita semua ya Bu Nanda, karena dari permasalahannya Bu Nanda tersebut juga menjadi suatu pembelajaran untuk saya ya Bu Nanda ya. Jadi kita bisa saling sharing ya Bu Nanda, saling memberi masukan ya. Oke Bu Nanda, berarti sementara itu sudah cukup. Lagi di lain kesempatan Bu Nanda jangan segan-segan menghubungi saya ya. Siap Bu Rika, terima kasih atas waktunya. Bu Nanda yang semangat, oke. Tetap semangat, sesuai dengan bajunya. Merdeka. Merdeka Bu Nanda. Oke Bu Nanda. Ya, terima kasih Bu Rika. Maka saya akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Nanda. Oke, saya sangat antusias dan semangat mulai dari awal sampai akhir mendengarkan proses coaching penjenengan berdua. Semangat yang luar biasa untuk kemajuan atau transformasi pendidikan kita semua. Oke, terima kasih Bu Nanda. Mungkin saya bisa melanjutkan proses selanjutnya dengan Bu Rika. Kalau Bu Nanda ada kepentingan, disilakan, monggo bisa meneruskan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Ayu dan Bu Rika. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Rika, saya sangat kagum sekali dengan proses coaching penjenengan. Nah, terus kalau perasaannya Bu Rika sendiri bagaimana? Iya Bu, perasaan saya sangat senang sekali ya Bu, karena saya dapat membantu Bu Nanda dengan proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi dengan menerapkan Alur Tirta tentunya ya Bu ya. Alhamdulillah, apa yang diharapkan oleh Bu Nanda sekarang sudah menemukan titik terang atau solusi dari permasalahannya Bu Nanda.
Oke, berarti Bu Nanda tadi sudah berhasil melewati dari masalah di beliau sangat kerepotan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang ingin dilaksanakan di sekolahnya. Dia bisa menggali diri, memicu diri, mencari ide-ide sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah Bu, saya sangat bangga dengan penjenengan dan juga dengan Bu Nanda. Saya memperhatikan dari awal every single detail, secara detail dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu saya merujuk pada rubrik penilaian Bu yang telah kita sepakati sebelumnya yang ada di LMS. Saya mencermati berdasarkan data dan fakta, bukan berasal dari asumsi atau perasaan saya. Nah, penjenengan sudah melewati prosesnya. Pertama, dari prinsip coachingnya dilaksanakan. Yang kedua, tadi ada 3 kompetensi yang ingin dilakukan dan berfokus pada yang pertama tentang present atau kehadiran penuh. Iya Bu Ayu. Dan kita tadi sudah menyepakati tentang indikatornya. Nah, saya boleh sharing saya bisa membacakan tentang penilaian saya terhadap yang dilakukan penjenengan. Iya, silakan, Bu Ayu. Yang pertama tadi adalah Bu Rika sudah secara penuh hadir, baik tubuh, baik pikiran, lalu rasanya hadir secara nyata, bisa sepenuh hati melaksanakan coaching dan dirasakan sendiri oleh coachingnya. Nah, yang paling saya tertarik, nah ini adalah masuk untuk kesadaran diri. Bu Rika memberikan teknik stop. Nah, itu sangat luar biasa. Saya juga merasakan ikut terfokuskan, merasakan tenang, bisa lebih semangat lagi melaksanakan pengamatan terhadap penjenengan dan Bu Nanda, dan saya merasakan bahwa Bu Nanda juga lebih semangat setelah penjenengan lakukan teknik stop tadi Bu Rika. Nah, terima kasih untuk teknik stopnya, saya juga ikut terfokuskan. Nah, yang kedua tadi tentang kesadaran diri sudah dilakukan. Yang ketiga adalah bersikap terbuka. Betul nggih Bu Rika? Nah, pada proses present ini coach lebih sedikit bicara dibanding coachingnya, karena penjenengan berhasil menggali apa-apa ide atau gagasan untuk program kedepannya untuk menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Nah, luar biasa sekali Bu Rika. Nah, terus apakah yang saya nilai ini perasaan Bu Rika sama atau berbeda menurut Bu Rika? Iya, alhamdulillah perasaan saya juga sama seperti yang Bu Ayu rasakan. Saya berusaha secara maksimal ya Bu Ayu untuk mewujudkan present atau kehadiran penuh sesuai dengan 3 indikator yang telah karena berhasil dengan baik, maka saya alhamdulillah melanjutkan kompetensi selanjutnya Bu Ayu menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan sehingga bisa menggali dan memfasilitasi coach saya untuk menyelesaikan sendiri masalah. Nah, luar biasa Bu Rika. Berarti dari keberhasilan pada proses present atau kehadiran penuh akan mempermudah penjenengan dalam melakukan kompetensi atau keterampilan selanjutnya Bu Rika. Iya Bu Ayu. Luar biasa Bu Rika. Nah, terus untuk kedepannya mungkin Bu Rika akan mengembangkan kompetensi lainnya. Tadi fokus ke yang pendengar present atau yang kehadiran penuh, iya, mungkin yang pertama, iya, mungkin acara selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya Bu Rika. Kedepannya Bu Ayu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang kedua Bu Ayu, yaitu menjadi pendengar aktif untuk coach saya. Oke, dengan disiapkan indikator apa yang akan dicapai nggih Bu Rika? Misalnya untuk kegiatan sebagai pendengar yang aktif nggih Bu Rika? Nggih Bu Ayu. Nah, mungkin saya tidak sabar untuk bisa mengadakan kegiatan selanjutnya, dan maaf karena kita kegiatan dalam
suasana puasa terpaksa kita menggunakan sistem daring seperti Iya, ini Bu Bu Rika. Ayu. Nah, nanti kita menyadari bahwa dengan kerepotan kita masing-masing, acara secara daring ini lebih efektif mungkin ya Bu Rika. Benar. Nah, semoga tidak mengganggu acara kita, dan untuk pengembangan selanjutnya, untuk proses sebagai pendengar yang aktif, saya menunggu kapan Oke, ada kesempatan lagi. iya, akan Nggih, saya mungkin kita bisa agendakan mengajak ya, Bu Ayu, ya. Nggih, monggo. Nanti bisa mengajak Bu Nanda lagi nggih. Iya, Kita bisa baik, sharing nggih, silakan. Sekalian berkolaborasi. saya akan membicarakan hasilnya ya Bu, tindak lanjut dari usaha yang dilakukan Bu Nanda tadi, rencananya Bu Nanda itu Bu Ayu. Sekalian. Oke. Nggih, sekalian bisa-bisa. Nah, saya juga merasa tertambah ilmu saya, pengalaman saya dari proses coaching penjenengan. Nah, kita saling mengisi nggih agar semuanya bisa lengkap nggih. Nah, semoga juga dalam proses ini, dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual ini, kita diterima baik oleh Bu Lilik sebagai pengajar praktek, juga oleh Bapak Faisal, dan terutama agar kita semua mendapatkan manfaat dan berkahnya mungkin. Ini adalah proses latihan. Nah, kedepannya untuk proses supervisi akademik, kita dapat melaksanakan seperti proses coaching. Sebelumnya kita kan merasakan kalau kita disupervisi oleh guru senior atau kepala sekolah kan takut Iya, ya. Nah, iya, pasti. mungkin dengan kita melakukan seperti proses coaching ini, kita lebih tidak terbebani. Iya, kita Nggih. akan terlatih Bu Ayu tentunya. Nggih. Kita akan lebih siap juga karena Nggih. kita belajar dari situ ya. Iya, Bu Ayu. Nggih, banyak ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak Iya, ini. Alhamdulillah, sangat kita banyak, luar bersyukur biasa. sekali. Iya, Bu. Nggih, luar biasa sekali. Nah, atas kesediaan Bu Rika menerima curhat dari Bu Nanda, dan kita saling sharing, saya sebagai pengamat dan penjenengan sebagai coachnya. Nah, mungkin disambung di lain kesempatan, kita lebih semangat dan lebih bahagia lagi. Mungkin Iya, kita cukupi sekarang nggih. Iya, Nggih. terima kasih Bu Ayu sebagai pengamat saya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini memberi manfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Ayu untuk bersedia menjadi pengamat. Terima kasih ya Bu Ayu. Sama-sama Bu Rika. Saya juga Ya. terima kasih pada penjenengan telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, sangat Ya. bangga dan sangat berhasil. Ya, terima kasih Bu. juga kepada Bu Nanda. Nggih. Terima Ya, kasih Bu Nanda. Selamat siang Bu Nggih. Ayu. Nggih, selamat siang juga. Assalamualaikum Nggih, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.